saat beban hidup terasa berat dan semua jalan seakan tertutup. Tuhan mengajar kita untuk datang kepada alamat yang tepat. Dialah Yesus, alamat yang tepat bagi tujuan hidupmu. Yesuslah sumber pertolongan, kebahagiaan atas hidupmu. Saat kita mempercayakan yang sedikit di tangan kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kelimpahan. Miliki iman yang teguh di dalam Dia. Gunung sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita datang kepada alamat yang tepat, maka gunung itu akan pindah. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kita datang kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari persiapkan hati dan pikiran Anda untuk terus tertuju kepada kasih-Nya yang abadi. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Jemaat semua yang diberkati Tuhan. Coba sekali lagi dengan lebih semangat katakan shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya, mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bawa persembahan syukur kita yang terbaik buat nama Tuhan. Bersama-sama kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik, semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini kami bawa segenap ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, biar api Roh-Mu terus menyala-nyala dalam setiap hati kami, memberikan kesembuhan dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya saat pujian dinaikkan, Engkau hadir Tuhan, dan kuasa-Mu akan menjamah setiap kami yang saat ini datang dengan berbeban berat, dengan gunung-gunung persoalan. Semua akan dipulihkan, semua akan merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bawa setiap pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami masih ada Tuhan. Oh, inilah Tuhan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Saudara jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Inilah pujian kami bagimu Tuhan. Inilah yang kurenung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan bagi Engkau Tuhan. Tiada pernah terlewatkan. Biar selalu mulut kami bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Bawa hati penyembahanmu di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan kami berikan. Biarlah manis kau
sungguh baik. Haleluya. Biar setiap mulut kami terus memuji-muji akan Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Allah yang layak disembah di atas segalanya. Mari semua yang bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Dia. Bawa hati penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia ajaib. Ajaib Tuhan. Amin. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau sungguh ajaib.
Engkau ajaib Tuhan. Tiada terbatas kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Biar selalu dalam hidup kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Dan biar Roh-Mu terus hidup di dalam setiap kami Tuhan, membawa setiap kami terus melekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersuka cita bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang bersyukur punya Tuhan seperti kita. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan salam pada kanan kirimu. Katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Yeah. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Semua katakan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita, mari bersama-sama masuk gerbangnya Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Bersama katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Amin. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi Tuhan kita itu baik. Amin. Coba dengan dahsyat katakan Tuhan baik. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan. Hidupnya selalu dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami. Yeay.
tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan lagi. Semuanya sama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Mari dengan penuh sukacita katakan. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya dengan bersyukur. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu Tuhan, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah meninggalkan kita, amin. Dia akan selalu menopang setiap hidup kita. Pagi hari ini bahwa setiap hati kita bersyukur. Jikalau saat ini kita boleh ada, semua karena kasih anugerah-Nya. Penyertaannya sempurna dalam setiap hidup kita. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa, saudara. Mari Bapak hatimu bersyukur kepada Tuhan. Betapa Dia baik dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Dalam segala kelimpahan Kami layak untuk melayani Engkau. untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah
buat Tuhan kita. Katakan ku ada sebagai mana ku ada. Naikkan pujian ini dengan hatimu yang bersyukur di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yang telah selamatkanku, ku hidup ku layak Tuhan untuk melayani semua karena anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu bersyukur. Setiap kita katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu tanda bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin berlimpah dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan hati yang penuh sukacita. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Limpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan syukur katakan besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih semakin hari
Di saat kami tidak melihat jalan keluar ya Bapa, justru Kau gandeng tangan kami, Kau tunjukkan pintu yang tertutup ya Tuhan. Justru seakan semua jalan sudah ditutup Tuhan, Kau malah tunjukkan pintu yang tertutup untuk diberikan sebuah hikmat. Di balik pintu ada jalan yang luar biasa yang daripada-Mu. Bapak, kami mengucap syukur di minggu kedua ini Tuhan, di bulan November. Terima kasih untuk mujizat-Mu sampai hari ini Tuhan. Bahkan setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan, Kau izinkan memang itu tertutup karena untuk ditunjukkan di balik pintu yang tertutup. Engkau sudah memberikan kami mujizat yang di luar apa yang pernah kami pikirkan Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Pagi hari ini, ajari kami menangkap hikmat-Mu Tuhan. Ajari kami mendengar suara-Mu. Ajari kami mengalami Kristus lewat roh dan firman-Mu. Hari ini, pagi ini adalah hari mujizat Tuhan. Pagi ini adalah hari kesembuhan buat kita semua. Pagi ini adalah hari ucapan syukur buat kita semua. Sampai kapanpun Tuhan, terus ajari kami. Roh Kudus, berikanlah roh wahyu, iman, dan pengertian. Biarlah hamba-Mu bisa menjelaskan, sharingkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Bawa jemaat-Mu ini Tuhan dalam hadir-Mu Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat dari ibadah online maupun ibadah onsite di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya mendengarkan firman Tuhan. Benar-benar diajar, diberkati, dan dibentuk. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, minggu depan saya masih bisa melayani Anda satu kali lagi. Dan saya percaya Anda akan dibawa lebih dalam. Minggu depan saya hanya punya temanya, belum tahu sharingnya saudara. Biasa dengan Tuhan itu tidak pernah dikasih gambaran jelas di depan, selalu hanya gambaran besar gitu ya. Minggu depan saya akan sharing 2 kali ibadah dengan judul penjaga hati. Nah, bagaimana Pak minggu-minggu berikutnya? Minggu berikutnya Anda belajar saudara. Nanti Anda akan terus ikuti sampai nanti bulan Desember kita lihat sama-sama dengan mata kepala kita bahwa Tuhan Yesus sayang buat kita semuanya. Yang disayang Tuhan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin. Hari ini izinkan saya sharing dengan tema di balik pintu tertutup saudara. Kalau Anda ingin menginginkan awalnya, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lampir Tengah Raya yang kemarin pagi jam 5. Itu adalah landasan awal supaya Anda bisa tahu bahwa di balik pintu tertutup itu ada awalnya. Nah, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lampir Tengah Raya. Selamat pagi sahabat kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap. 2, 3, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu," apa saudara? "takut akan Tuhan." Takut sama Tuhan tuh ya tetap mati. Dan kita lihat bagaimana keluarganya gitu ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang kedua baca yang keras, 2, 3. Ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Yang keempat baca yang keras, 2, 3.
Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat ke-6. Yang ketujuh kita baca sama-sama yang keras, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, ada beberapa poin yang saya tekankan pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Yang pertama adalah mintalah bejana-bejana kosong, saudara. Kalau Anda lihat di ayat 3 tadi, 2 Raja-Raja 4 ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Terkadang berkat Tuhan itu datang dalam bentuk kemampuan. Bukan cuma nunggu berdoa saja tanpa melakukan apa-apa, tapi ini dengan jelas pergilah. Ya bahasanya lakukanlah, kayak cuman minta bejana kan kamu mampu. Anda harus paham bahwa Tuhan tuh hidup bersama kita tuh bukan untuk membuat Anda tuh kerdil, saudara. Ada saatnya kita tuh betul-betul memang disuruh melakukan sesuai kemampuan kita masing-masing, nggak jauh-jauh, sesuai kemampuan kita masing-masing. Walaupun suaminya takut Tuhan, dan kelihatannya ini masalah berat karena anaknya kan mau diambil. Tapi belajar untuk pagi ini kita selalu bersukacita senantiasa. Karena kalau Anda baca terus sampai akhirnya, Tuhan tuh menjaga orang-orang yang percaya kepadanya dengan penuh damai dan sejahtera. Yang paham katakan yes. Tapi kok Tuhan banyak pergumulan ya Pak? Loh ya pastilah, apalagi nggak ikut Tuhan. Ikut Tuhan pun juga banyak pergumulan, tapi ada damai sejahtera. Yang setuju katakan yes. Yang mau damai sejahtera walaupun banyak pergumulan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Kok yakin Pak? Ayo kita lihat Yesaya 26 ayat 3. Coba baca. Yesaya 26 ayat 3. Bukannya harusnya kalau banyak pergumulan tuh cari solusi Pak. Loh ya paham, sesuai kemampuan masing-masing cari solusi. Tapi jangan kebablasan. Nanti saya jelaskan, Anda kan masih mudeng. Yesaya 26 ayat 3. Ngomong apa? Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, apa saudara? Kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya apa saudara? Teguh. Di sini ada yang namanya teguh? Enggak ada kan? Artinya hati Anda siapapun namanya tuh hatinya tuh yang tetek gitu loh, yang teguh. Tuhan ya Tuhan, enggak ada yang lain. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Tapi ada pergumulan enggak saudara? Ya pasti ada masalah enggak? Pasti. Terus sebab kepadamulah ia percaya. Ya kadang Tuhan memang sengaja sih. Anda hidup menunjukkan kekurangan orang, sengaja menunjukkan kekurangan orang lain. Tiwas aku itu berkiblat kepada dia, mentorku, gembalaku, coachku, yang luar biasa yang aku anggap dewasa. Ternyata Anda akan ditunjukkan kekurangan-kekurangan. Anda akan paham, oh ya memang sih namanya manusia ya pasti kekurangan. Makanya jangan mengidolakan manusia. Yang setuju katakan yes. Tuhan tunjukkan nih loh kekurangannya. Kamu masih mau madep sama manusia terus. Bukan untuk kita hakimi, bukan, jangan salah, bukan untuk dihakimi saudara. Tapi supaya kita tuh sadar, kita ini juga bisa jatuh dengan cara yang sama. Makanya kita kalau lihat orang itu dibukakan salahnya, Anda jangan menghakimi, sadar. Berarti aku juga bisa jatuh loh dalam perkara itu. Sama, kalau Anda baca ini toh, kalau Anda nggak dijelaskan toh, ya nek ngono ngapain aku dekat sama Tuhan? Nyatanya suaminya aja takut akan Tuhan aja, nyatanya hidup dalam hutang. Loh sebentar saudara.
Itu kalau Anda nggak takut sama Tuhan, kapan selesainya, saudara? Itulah kenapa kalau Anda itu belum melihat pertolongan pada pagi hari ini, itu bukan berarti Yesus meninggalkan saya, Yesus meninggalkan kita. Tidak, sama sekali tidak. Ingat baik-baik, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Yang ada di online ketik di live chat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Makanya kita tuh sekarang itu belajar kalau sedang mintalah bejana kosong. Ini ada dua pemahaman, saudara. Masalah hutang ini kan momok ketakutan yang menghantui hidup si janda ini. Masalah hutang ini yang membuat dirinya takut dan trauma. Kenapa? Sudah kehilangan suaminya meninggal, dia bakal kehilangan kedua anaknya. Karena nggak bisa lunasi utangnya. Anda harus belajar hutang itu diwariskan loh saudara. Artinya kalau Anda punya utang, yang diambil siapa? Anaknya kan? Hati-hati loh saudara. Nabi Elisa mengerti bahwa Tuhan akan bekerja melakukan mujizatnya. Nabi Elisa tahu kalau si janda punya iman yang hidup di hatinya. Kalau cuman sekedar ke gereja, ndak punya iman, cuman dibaptis, terima perjamuan kudus awal bulan, tidak punya iman, ndak bisa apa-apa, saudara. Karena orang itu hidup oleh iman. Iman muncul dari pendengaran akan firman Allah. Muncul pendengaran dari mana? Membaca setiap hari. No Bible, no breakfast. Itu patokan hidup saya. Selama belum baca firman, gak bakalan makan pagi saya. Itu patokan hidup saya. Nabi Elisa tuh berusaha untuk memulihkan rasa takut dan trauma si janda. Soalnya pasti imannya tergerus. Anaknya lo mau dibawa. Pasti imannya tuh udah tergerus. Nabi Elisa berusaha memulihkan dulu rasa takut dan traumanya. Karena kalau enggak, imannya enggak bisa kerja. Supaya traumanya mulai bisa dipulih, rasa takutnya pulih, Nabi Elisa ngasih perintah. Yang kalau kita tangkap dalam zaman sekarang, jangan nambah hutang baru untuk melunasi hutang lama. Tapi pergilah, mintalah bejana-bejana kosong daripada tetanggamu. Tapi jangan terlalu sedikit. Apa yang dilakukan oleh sekarang? Nek duitnya kurang, apa saudara? Yo nambah utang. Hebat kan? Karena asetmu masih ada. Gereja ini sertifikatnya utuh, total tutuh. Ada 4 atau 5 sertifikat. Utuh saudara. Kenapa Pak? Tidak diagunkan aja langsung bangun 8 lantai. Saya tidak akan pernah melangkah dengan nambahi utang. Karena didikan saya bersama Tuhan seperti itu. Sekarang ini bertahun-tahun dibawa arah bertobatnya ke sana. Biyen, semakin tak gede ke mana utangnya, semakin tak gede ke utangnya. Saudara. Siapa yang terima telepon tidak dikenal? Halo, selamat pagi. Dengan Bapak Gustaf Iskandar. Oh iya, Bapak punya sebuah privilege dari tempat kami. Oh terima kasih kan. Bapak bisa mendapatkan pinjaman sampai 600 juta. Wow, amazing. Tanpa bunga. Oh dia. Karena Bapak adalah nasabah yang luar biasa dalam pembayarannya. Tanpa bunga Pak. Apakah Bapak bersedia kami lanjutkan? Saya jawab,
kalau kasih 600 tanpa bayar cicilan sama sekali, cuma dikasih tok, silahkan dilanjutkan. Loh ya jangan gitu Pak. Ya namanya tanpa bunga tuh kan yang bayar cicilannya. Wah kalau bayar cicilannya mohon maaf, saya belum butuh. Padahal butuh gak saudara? Butuh buat nambahin modal. Kalau enggak pembangunan kita enggak cuma sampai sini. Butuh sebenarnya. Tapi saya belajar. Dari apa yang saya dapatkan seperti janda ini, saudara. Kan Anda mesti tanya, mengapa Elisa memberi nasihat, meminta bejana kosong, bukan meminjam bejana kosong. Saya bicara dalam dua pemahaman. Pemahaman pertama adalah pemahaman secara vertikal ke atas. Vertikal kepada siapa, saudara? Siapa? Kepada langit-langit ini, Pak. Sebentar. Kepada siapa, saudara? Tuhan. Yang mantap gitu loh. Kepada siapa, saudara? Lah yo ngono lho. Apa? Malah wedi aku. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat 7, saudara. Baca yang keras, memang tidak dapat disangkal yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Bukankah saat kita meminta kepada Tuhan kita, maka posisi kita menjadi lebih rendah dari orang yang memberi. Saya pernah dengar hamba Tuhan ngomong ini. Yo minta mbek tonggomu jangan pinjam. Waktu saya dengar ini terus saudara, saya mikir gini, loh iki ora salah yo. Kok ning kene ora enak yo. Lah nek minta kan berarti kan aku tergantung sama manusia, saudara. Betul ya, saudara ya? Lah kok tonggo digedori kabeh, aku njaluk bejana, njaluk. Iki ono sing keliru lho iki. Makanya kadang kalau dengarkan YouTube itu sing benar, saudara. Hati-hati, saudara. Ini hubungannya kalau minta tuh sama yang vertikal yang ke atas, saudara. Saat Anda minta, kita posisinya pasti lebih rendah. Kalau Anda minta sama tetangga, posisimu lebih rendah dibanding tetangga Anda. Saat Anda minta, seolah-olah kita tuh ngaku Anda nggak punya kemampuan untuk membayar lagi karena minta. Orang minta tuh kan nggak akan bayar. Sebaliknya kalau Anda tuh meminjam, Anda kan berpikir Anda akan harus membayar kembali. Yang juga katakan yes. Pemahaman yang pertama adalah kepada yang vertikal, yaitu meminta. Elisa ngajar sesuatu yang sangat penting kepada janda seorang nabi tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nek takutmu, mbek khawatirmu, mbok gede-gede ki, imanmu mati, saudara. Iman Anda akan mati. Kalau iman mati, Tuhan nggak bisa bekerja. Imannya segitu mau diapain? Nggak bisa. Anda harus beracara dulu dengan iman Anda. Maka kalau iman Anda besar, Tuhan bekerja, terjadi, saudara. Itulah kenapa dikatakan pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Dan ini minta sama tetangga loh Pak. Nanti pemahaman kedua Anda akan paham. Anda akan mengalami pemulihan dari rasa takut dan trauma kalau Anda berani menghadapnya dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi bejana kosong, saudara. Ada 3 ciri orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baca yang keras. Yang pertama, Anda mempercayai Tuhan. Itu ciri yang pertama. Serius. Yang kedua, apa saudara? Anda bergantung harap. Bergantung harap itu nggak ada pengharapan sama yang lain. Aku gantung no kue tenan lo Tuhan. Ki deg-degan lo Tuhan, anakku mau diambil gara-gara aku ditagih hutang. Karena bergantungnya harap sama Tuhan. Abis trust. Kedua adalah depend. Depend itu tergantung, bergantung harap. Yang ketiga apa saudara?
Anda mentaati perintah Tuhan, nggak cuman berpengharapan disuruh, ya jangan gitu, nanti apa kata orang. Nanti reputasi saya akan hilang. Reputasi dipikiri. Harusnya kan kalau sudah nggak ada solusi ya jangan mikiri reputasi. Tuhan nyuruh apa ya sudah taat saja, jalan mentaati perintah Tuhan. Kalau Anda dan saya ingin menjadi bejana yang kosong, Anda dan saya tidak akan hidup menurut perasaan, saudara. Hidup dengan perasaan itu Anda tidak akan kemana-mana, nggak akan hidup, saudara. Sidik-sidik baper, terbak perasaan, dikit-dikit baper, nggak ada habisnya, saudara. Tapi Anda dan saya hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Loh maaf loh saudara, maaf loh ya. Bahkan kalau ada orang yang meminjam, saya nggak segan-segan ngomong gini, lah masalahnya kamu tuh kan masih naik mobil toh. Ya apa mana, wis terbiasa naik mobil dari dulu. Mosok sekarang dulu jadi manajer naik mobil, sekarang jadi pengusaha nggak naik mobil. Loh, kalau memang kamu terbelit hutang dan rumahmu hampir disita, jualah mobilmu. Lah terus numpak apa aku? Lah numpak sepeda motor toh. Kalau nggak sanggup beli mobil dan tidak sanggup bayar cicilannya untuk properti mau disita, ya jualah mobilnya, naik sepeda motor. Lu sebetulnya utangku sepeda motor pun nggak sanggup beli, ya numpak angkutan toh, beres. Betul saudara ya? Ya tapi reputasiku dulu kan aku pernah jadi mantan manajer. Sekarang aku kan pengusaha kan levelnya lebih naik. Saya ngomong sopo pengusaha level naik. Siapa bilang itu kamu kebanyakan nonton YouTube? Kalau memang pendapatanmu sebagai manajer lebih besar dan kamu belum pernah merintis usaha, terus kamu termakan motivasi dengan jadilah entrepreneur. Lah pendapatan entrepreneurmu berapa? Lah manajermu pendapatan saat gini yuk, kamu belum merintis apa-apa, masih nol putul, terus kamu karena pengen jadi pengusaha, kamu resign tanpa kamu merintis ini duluan. Kalau mau resign tuh pendapatan yang entrepreneur tuh harus minimal 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, baru resign. Lah kalau gini kan akhirnya rumahmu terancam disita kan. Banyak orang tuh cuma mikirin reputasi, saudara. Saya beritahu saya tidak. Dan saya harap Anda jangan pernah mikirin reputasi. Pikirkanlah apa yang Tuhan suruh. Suruhnya apa? Lakukan. Yang mau katakan yes. Jadi bejana kosong di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Anda sedang berada di musim kehidupan, bukan saya Pak, teman saya, sahabat saya, keluarga saya, musim kehidupannya penuh dengan pergumulan dan air mata. Anda jangan menghakimi ngomong ini, berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Jangan pernah mikir kalau ada orang hidup dalam pergumulan dan air mata, terus Anda berpikir Allah tidak mengasihi dia. Allah tidak peduli dengan dia. Allah telah meninggalkan dia. Jangan pernah, saudara. Kalau Anda berada di musim kehidupan yang penuh kemenangan, kebalikannya ini, penuh kelimpahan, Anda pun juga jangan pernah mikir kalau Anda betul-betul sangat dikasihi Allah. Jangan pernah mikir GR, saudara. Dari mana Bapak bisa bilang begitu? Anda pernah lihat kisah Yusuf di mana Allah tidak pernah berubah, saudara? Betul ya? Dikasih mimpi indah, cerita mimpinya kepada orang tua dan semua saudaranya. Hasilnya dijual kan? Apa terus Tuhan tidak ada pada Yusuf? Jangan salah. Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan Yusuf. Allah tetap mengasihi Yusuf, menyertai Yusuf. Sekalipun musim kehidupan Yusuf berubah-ubah, saudara. Yang paham katakan yes. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kananmu di dada dengan iman. Sekalipun musim hidupku berubah-ubah,
Allah tetap mengasihi saya. Allah tetap menyertai saya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Saat Yusuf jadi budak, saat Yusuf jadi narapidana, saat Yusuf jadi perdana menteri, perhatikan baik-baik, Allah pun tetap mengasihi dan menyertai, saudara. Allah tidak pernah berubah, sekalipun musim-musim kehidupan Yusuf berubah. Tadi pagi saya tanya sama Mistika, gimana Mama? Jauh lebih baik kok. Pagi-pagi setiap kali saya datang ibadah pagi, jemaat itu sudah standby di pastori mau mendoakan. Saya tuh bersyukur. Saat papa saya sudah nggak ada, Anda mengasihi mama saya. Dan kabar baiknya ketika ngomong sudah lebih baik, bahkan bengkaknya sudah kempes. Kemarin mau belajar duduk belum kuat. Loh, barusan kempes belajar duduk, ya sabar toh yo. Sabar. Nanti kalau memang sudah saatnya bisa duduk kan duduk. Sabar. Serahkan sama Tuhan. Amin, saudara. Semua orang, Anda akan pernah mengalami musim yang mungkin Anda pikir Anda sedang ditinggalkan Tuhan. Tidak. Anda dijahati orang. Anda ditusuk dari belakang. Anda difitnah, nggak melakukan, disebar ke orang-orang. Tenang saja, tenang aja. Pemahaman yang kedua tentang pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Pemahaman kedua, kalau yang pertama terhadap vertikal, yang kedua terhadap apa? Horizontal. Berarti sama siapa? Sesama-sesama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga tadi, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Anda kalau baca di New King James bukan mintalah, tapi dikatakan apa? Go borrow, pinjamlah. Bukan mintalah, pinjamlah. Berarti salah Pak? Bukan salah. Arti kata mintalah dalam bahasa Ibrani aslinya diterjemahkan sebagai mintalah adalah sa'al, yang memang bisa berarti meminta, bisa berarti meminjam. Tergantung konteks kalimatnya, saudara. Contoh, coba buka 1 Samuel 1 ayat 27. 1 Samuel 1 ayat 27. Coba dibaca, 23. Apa yang ku minta. Kata yang sama, Saal, digunakan ketika Hana meminta anak kepada Tuhan. Ini memang minta. Coba kita lihat Keluaran 3:23. Keluaran 3:22. Digunakan, ngomong apa? Baca yang keras, tetapi dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dengan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ketika orang Israel meminjam perhiasan dari orang Mesir, dia pakai kata yang sama, sal, saudara. Itulah dalam konteks 2 Raja-Raja 4 ayat 3, maknanya bukan meminta untuk memiliki, untuk tidak membalikkan, bukan. Tapi meminjam sementara. Jadi ngetok ke tetangga itu, kowe punya bejana enggak? Tak pinjem sementara. Kalau meminta kepada Tuhan, kalau di situ mintalah, Anda harus baca terjemahan aslinya, saudara. Jadi mintanya itu bukan meminta untuk diberi, tapi meminjam sementara.
Nabi Elisa tidak mengajarkan janda itu untuk bergantung kepada orang lain, tetapi untuk melangkah dengan iman. Tuh, orang kalau sudah gengsinya terlalu tinggi, disuruh apa-apa, sungkan loh saudara. Betul ya? Nek wis egone terlalu tinggi itu, yojo lah, tension tuh ya, nanti orang ngomong apa kan. Tapi perintahnya jelas, ia harus meminjam bejana-bejana kosong, sederhana, namun menjadi sarana Tuhan untuk melakukan mujizat, saudara. Ketika janda itu taat, minyaknya tidak habis sampai semua bejana penuh. Dari situ ia bisa bayar utang dan hidup dari sisanya, saudara. Artinya, iman yang disertai ketaatan, disertai tanggung jawab akan mendatangkan berkat, saudara. Pesan pagi ini dalam sesi poin yang pertama saja. Tuhan tidak mau kita menjadi peminta-minta, tetapi pelaku iman. Siapkan bejana dalam hati Anda dan saya. Iman, ketaatan, dan kesiapan untuk dipakai Tuhan. Mari tutup mata kita, doa sebentar. Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang taat dan percaya. Jadikan iman kami seperti bejana yang siap Engkau penuhi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Anda menjadi sebuah bejana kosong di hadapan Tuhan yang vertikal. Roh Kudus akan mengisinya dengan kasih dari surga yang berkuasa melenyapkan ketakutan, memulihkan segala trauma dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, baca yang keras. Perintah berikutnya apa? Tutuplah pintu. 2 Raja-Raja 4 ayat 4 ngomong apa? Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nabi Elisa memerintahkan si janda dan anaknya tutup pintu rumahnya supaya mereka tidak mendengarkan perkataan para tetangga. Soalnya mari ngetok. Kadang-kadang di daerah tertentu yang kepo-kepo, kalau Anda melakukan sesuatu dirumpi nang tonggo sebelah iki dolan lho. Bejana we disileh. Kebacut to. Ki baru bejana lho, sesuk njaluk beras ketok iki. Siap-siap wae mari ngene ndok. Indomie iso disileh marang ini. Oh yo, ayo kumpul nang ibu-ibu PKK ayo. Buyar kabeh. Saat Anda dengar pintunya buka sedikit, Anda dengar selentingan, lah wong bejana ora duwe apa nek Indomie. Wah, buyar kabeh, Saudara. Nabi Elisa itu paham, Saudara. Makanya perintahnya jelas, tutup pintu rumah. Supaya kamu enggak dengar perkataan tetangga, anak-anakmu enggak usah dengar. Tetangga, para pemilik bejana yang bisa mengalihkan fokus perhatian mereka untuk perintah firman Tuhan, anakmu sama kamu ora usah ngrungokke. Baca 2 Raja-Raja 4 ayat 32-33. Apa benar Elisa hanya mengatakan kepada satu janda ini? Ayo 32 sama 33. Itu masih di pasal 4 Saudara, tapi ini kasus yang berbeda. Baca yang keras 23, dan ketika Elisa masuk ke rumah, terus 33, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu masih hidup atau tidak, Saudara? Sudah mati di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Nabi Elisa itu menutup pintu kamarnya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Untuk apa, Saudara? Saya beritahu, menghidupkan kembali anak dari perempuan Sunem yang sudah mati. Berkat Anda tertutup, keluargamu hancur, diambang kehancuran, toko Anda terindikasi bangkrut,
Anda nggak dipercaya sama bank, Anda tidak lagi ada pengharapan, hampir mati, tak beritahu anaknya sudah mati, sudah mati. Tapi saat pintu itu ditutup, yang mati itu dihidupkan lagi. Yang mau menerima kebangkitan rohani, kebangkitan jasmani, kebangkitan hubungan sosial Anda kepada orang lain, kepada keluargamu, kepada orang-orang dicintai. Mengalami kebangkitan keuangan yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Kan cuman itu Pak, sebentar. Dibaca Yesaya 26 ayat 20. Baca yang keras, 2, 3. Sampai amarah itu berlalu. Nabi Yesaya, bukan Elisa, Nabi Yesaya memerintahkan bangsanya masuk dalam kamar dan menutup pintu barang sesaat untuk menerima, baca yang keras, berkat perlindungan Tuhan. Kalau Anda sudah kepepet, berulang kali saya ngomong sama Anda, saya nangis gak ada masalah, saya nangis seorang diri, saya betul-betul minta tolong sama Tuhan, tapi ingat baik-baik, di balik pintu tertutup, saudara. Kalau ada orang marah-marah, Anda harus tahu pahamnya, karena Anda dianggap merugikan orang yang marah-marah itu. Betul ya saudara ya? Beberapa hari lalu kan saya dijemput Bro Noel waktu nganter Mercy saya ke bengkel. Pulang dari sana beli bensin, saudara. Sebetulnya orang itu kan ya antik-antik. Iki antrian sepeda motor, ngantri panjang. Ini antrian mobil. Ya memang orang Batak ya nek ngomong memang rada banter ya kan. Saya kan nek ngomong kan walaupun pelan-pelan kan tetap banter ya kan. Nah kalau ada mendengarkan sampai menghunjam ke dalam ya karena memang ada darah Bataknya kan nek ngomong mesti banter. Marah tidak. Ya saya santai aja. Loh. Lah kok iki mobil wis meh mlaku, iki sepeda motor siji Saudara. Terus ini kami. Lah aku wis kesel kabeh to. Bangun 1:30 subuh. Pagi-pagi jam 7 sudah pergi ke perusahaan, pulang akhirnya nganter Mercy kami ke bengkel. Iki ono siji menungso ning ngarepanku, Saudara. Saya ngomong apa sama Bro Noel? Dibel aja, sak penake dhewe gitu kan. Ngamuk enggak sebetulnya? Sebetulnya ngamuk enggak? Ayo ngomong ngamuk. Itu bagi saya enggak marah. Kok ono lho. Nek ngamuk kan buka kaca. Dul gitu kan. Itu aja enggak marah kok. Betul enggak Saudara? Nek marah kan buka kaca goblok. Picak. Itu marah kan? Udah marah. Bro Noel. Tin ngono. Sing bener ngebale yo. Wonge pengak minggir. Untung minggir. Rak minggir aku mulai numpak gokar kok. Timbang taruh kan. Engko mau lebu sosial media. Iki kita gembala iki. Edan. Wah, rak lucu. Saya belajar kenapa setiap kali saya mau marah, saya ingat ayat ini. Yakobus 1:20. Saya belajar bawaan orok. Sapa sing ana darah Batak angkat tangan. Oh, ya kan? Sapa ngomong wong Batak, sabar-sabar. Sing ngomong sapa kan? Kita sabar tuh karena takut akan Tuhan yang juga takkan yes. Baca yang keras 2-3 sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dirangkul sebelah keluarganya masing-masing. Masih mau marah terus, Mam? Yang anaknya sebelahnya orang tua. Papi, dibaca papi. Jangan marah-marah. Ben kali aku mau marah. Ini zaman kumbien bertobat.
gara-gara ngamuk yang terlalu berlebihan, yo iki ayate. Sebab amarah manusia, waduh aku menungso, rumangsa aku menungso gitu kan. Nek kewan buyar kabeh. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lo kebenaran tidak dikerjakan kok minta mujizat. Bisa enggak Saudara? Ya ngelah kon ngerjake ngono ora gelem kok. Ngene ora gelem ngono ora gelem njaluke nganggur terus Tuhan berkati kita. Sakarepe dhewe kongkon ngantri lah gelem. Lah wong kabeh sepeda motor nang kono lho ki malah siji lho. La ilaha illallah Yesus Kristus ya Allah. Karena kalau amarah itu dalam bahasa Yunaninya, saya nggak tahu Bro Daniel bacanya orgi, tulisannya orgi, bacanya orgi ya, orgi betul ya. Bukan sekedar emosi sesaat, amarah itu ledakan, reaksi dari ketegangan batin yang tertahan. Wes buatek soro, buatek ibarat iki to, misalnya ini adalah tas plastik kresek to. Iki banyu wis metetek, wis meh jeblok. Lah iku amarah, Saudara. Akhirnya jeblok, duer, wah muncrat kabeh airnya. Itu amarah. Saya enggak sampai muncrat toh, Pak. Cuman saya nek ngomong rodok banter, ya ora apa-apa, aku ya rodok banter kok. Ora masalah. Siapa yang sumbunya pendek angkat tangan. Tak tambahi sumbu mari ngene. Nah di sini tuh halus-halus kabeh ya, kan? Luar biasa. Enggak pernah marah, enggak pernah. Dulu pernah ada yang marah. Pernah, sudah meninggal dunia orangnya almarhum. Karena suka marah-marah di tempat parkir. Enggak ada. Di sini enggak ada, di luar banyak. Nah masalahnya yang di luar sekarang kumpulnya di sini semua. Belum loh Pak. Yo soalnya bangunannya durung dadi. Mari ngene nek bangunan jadi, ya kan? Ya kan? Jemaat baru yang di luar sana, coba tangannya ke arah keluar. Yang di luar sana, yang di luar sana pindah ke sini. Terus Anda harus ngomong apa? Sabar. Sabar. Itulah kenapa jadi orang Kristen tuh mikul salib, Saudara. Setiap hari termasuk mematikan reaksi spontan. Jangan di orang tuh sedikit-sedikit spontan marah, sedikit-sedikit spontan jengkel, sedikit-sedikit mengumpat, ngutuki orang. Jangan kebiasaan, Saudara. Kesalehan sejati itu bukan diukur dari seberapa cepat kita menegur kesalahan. Cepat negur ini belum tentu saleh Andanya. Belum tentu Anda pikir orang suka negur itu saleh. Enggak. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita bisa menahan diri ketika kita merasa benar, Anda harus mampu menahan diri. Sebelum Anda merasa benar, itulah kesalehan. Anda tahu Anda benar, tahan, Saudara, tahan, terus tahan. Sebetulnya pengen ngeloke tapi tahan dulu. Tahan, sudah cari waktu yang tepat untuk diajak ngomong baik-baik, Saudara. Itu orang saleh jati. Bukan terus seberapa cepat tegur, bukan. Saleh jati itu seberapa dalam kita mampu menahan diri ketika kita merasa benar. Karena belum tentu benar, cuman merasa benar, Saudara. Makanya tahan dulu, jangan-jangan yang benar malah dia, Saudara. Matius 6 ayat 6, baca yang keras. 2, 3. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus itu memerintahkan kita masuk ke kamar, menutup pintu, konsentrasi, bersekutu dengan Bapa di surga, Saudara. Supaya bisa sanggup kayak gitu, ingat baik-baik pesan saya. Berhati-hatilah dengan lingkungan, pergaulan Anda dan saya. Karena kalau Anda kumpul sama orang yang seneng banget bikin dosa, latah banget bikin dosa, Anda dalam pergaulan yang bikin dosanya itu terasa normal, tak beritahu ya,
dosa terasa normal tuh ada loh saudara, banyak loh. Karena dosa kecil diteruskan jadi lama, jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan itu dianggap normal saudara. Orang bohong tuh pertama bohongnya sedikit saudara. Lama-lama besar, 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 besar jadi normal saudara. Kebiasaan buruk tuh dari yang kecil. Saya terangkan minggu lalu kan. Saya merokok dari nyuri di nenek saya, nenek dari papa saya, kayaknya punya toko kelontong dari 1 batang. Nggak ketahuan karena habis ngerokok saya sikat gigi. Terus berusaha minyak wangi loh tak lagi. Supaya guru saya nggak baca. Lama-lama 5 batang, lama-lama 1 bungkus. Kalau yang dosa aja jadi biasa, maka yang benar jadi aneh. Anda hati-hati kalau kumpul sama orang. Oh nggak lungo gereja terus, lungo gereja terus. Padahal kan rak lungo gereja, aku ya urip. Aku luwih sugih timbang kowe. Loh, Anda toh kalau sampai Anda berkata yang itu tuh normal, kalau yang benar-benar tuh malah ketok aneh, toksik malah aneh, bener ki aneh. Oh hati-hati saudara. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau hari ini Anda dibuat menunggu jawaban doa saudara. Ketika doa kita naikkan kepada Tuhan yang di atas vertikal, pasti Anda tinggal nunggu jawabannya turun. Betul saudara ya? Betul kan? Karena Tuhan selalu menjawab doa. Betul ya? Tapi kan ada lagunya, Tuhan tak pernah janji. Terus? Biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Kan ngenteni waktu yang tepat. Anda kan disertai. Terus apa lagi? Tuhan tak pernah janji. Terus? Jalan selalu rata. Terus? Tetapi dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah. Pernah putus asa. Terus mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Betul ya? Artinya apa? Yo sabar rek. Percayalah waktunya tepat. Sedang disusun Tuhan. Begitu tepat terjadi persis seperti doamu yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Saudara, tadi sebelum berangkat, saya tuh bergumul karena ada sebuah gambaran di mobil tuh gini. Kamu pernah lihat tongkat Musa, nak? Ya. Coba buka ya. Keluaran 4 ayat 2 sampai 4. Baca yang keras, Tuhan berfirman padanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Terus firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Berarti tidak saudara? Musa takut kan? Takut. Pertanyaan saya simpel, kenapa kok dilempar? Ayo, kenapa kok dilempar? Tongkatnya siapa? Tongkatnya Musa kan? Kenapa kok mau ngelempar? Hah? Anda cerdas. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Anda cerdas karena disuruh Tuhan. Ini yang aneh nih. Siapa yang hobi ular angkat tangan? Loh, aku angkat tangan. Saya hobi ular, pernah melihara ular, diseneni sama keluarga saya. Wong aneh. Melihara ular kok di bawah kolong ranjang. Lah kira nyoko tok. Wis buang. Oh, ya wis toh. Tak balikan ke tokonya. Tapi sebenarnya saya hobi ular. Dan saya tahu kalau megang ular itu pegangnya di mana? Hah? Kepala. Kenapa pegang di kepala? Ya orang ngerti Pak. Loh, ini loh saudara. Kalau ada ular di rumah, Anda pakai tongkat yang panjang,
depannya paling ujung itu yang bentuknya kayak V. Ya toh? Dijepit kepalanya. Cerep, wis mek ngene-ngene toh. Ya kan? Panggil sapam atau panggil siapa? Sekarang kan bukan sapam, damkar katanya. Olo, dicepit blek, ya kan? Kalau megang pakai lapisan tangan yang tabel, dipencet pelan-pelan, pegang, wis buntute, terus lebokke karung, karungnya diket yang baik, jangan sampai kegigit, karena kita nggak pernah tahu itu berbisa atau tidak. Yang paham katakan yes. Kalau dicekel buntute, bagaimana? Ular buntutnya dipegang, ya ampun lucune. Lah ndang molo to ya. Nging tung 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 tung. Nek berbisa saja mate. Sing mate bukan ularnya. Yang mate siapa? Siapa? Yang digigit, jangan ngomong saya. Wong Anda enggak megang ular. Ngapain sih kalau ngomong kok selalu kok suka yang enggak bener-bener. Yang meninggal yang digigit kan? Betul ya, betul ya. Nah, coba Anda baca ayat yang ketiga. Sudah, ayat keempat sekarang. Baca. Terus ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Saya gini, hah? Lah wong aku ki ngerti kok. Ya ora mungkin lah nyeker ulurnya. Masa nyekin ular ekornya? Tuhan mau membunuh saya. Tuhan mau membunuh Musa. Musa lari atau mengulurkan tangannya? Tadi kan lari, gitu kan? Tadi kan lari, gitu ya. Musa apa sudah? Mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Anda berani? Nek Tuhan nyuruh saya iki tongkatmu dadi ulone mbok cekel nang buntute. Ayo Wani. Kalau mau nanti pas pengurapan tahun baru saya minta sama Tuhan. Ayo yang berani angkat tangan. Lah Wani toh? Kenapa? Kok Musa berani? Disuruh Tuhan. Padahal yang disuruh seakan-akan Tuhan jahat. Ilmu pengetahuan, profesor aja tahu kalau ular dipegang buntutnya marah. Gak mungkin pawang ular, mboke ular, dewi ular, semua tuh jangan dipegang buntutnya. Orang gila juga tahu. Tuhan, waktu saya perjalanan kemari, bener juga ya, nekat ini. Apa artinya saudara? Tongkat adalah simbol kepercayaan diri, simbol kendali pribadi. Kalau Anda terlalu percaya diri di hadapan Tuhan, terlalu mengendalikan hidupmu, seakan-akan hidup Anda sendiri, hati-hati. Saudara. Tongkat itu benda sederhana yang dipakai Musa untuk menopang diri dan mengembalakan kambing. Ayo bing, kono bing, domba-domba digembalakan. Cuman untuk menopang. Bagi Musa itu juga lambang bahwa Musa bisa mengendalikan dengan tangannya sendiri. Kemampuan, pengalamannya, kekuatannya. Bahkan belah laut itu saudara. Pakai apa saudara? Tongkat. Sekarang kalau tongkat Musa dijual 100.000, Anda royoan gak? Kok 100.000 toh Pak? 1 miliar aja gua beli. Betul gak? Sakti Pak. Iki berarti error. Sing sakti ku tongkatnya apa Tuhan nih? Oh saiki jadi serpihan tongkat Musa disimpan di dompet. Siapa tahu Anda jadi luar biasa. Berwibawa. Allah. Salah kabeh. Tuhan tanya, apa yang di tanganmu? Dijawab, tongkat. Artinya apa? Apa yang kamu andalkan selama ini Musa? Bahasa halusnya kan ngono. Tuhan bisa memakai sesuatu yang belum kita lepaskan. Apa pagi ini yang Anda belum lepaskan? Tidak usah angkat tangan. Ada Pak, saya Pak. Ojo, tidak usah angkat tangan. Tanya di sini loh.
wah aku duwe sesuatu sing tak cekeli terus. Pokoknya Tuhan singgung itu sampai singgung tengking dalam nama Yesus. Lah wong sing ngongkon Yesus sok tengking dalam nama Yesus. Apa yang Anda simpan di sini? Yang kedua, poin terakhir yang tidak pernah saya tulis di PPT karena barusan. Ketika dilepaskan, kuasa sejati yang dari Tuhan dinyatakan. Saat tongkat dilempar ke tanah, langsung berubah jadi ular. Ditiru sama ahli-ahli nujum, dukun-dukunnya Firaun. Dukunnya Firaun lempar tongkat jadi ular gak saudara? Jadi karena apa? Jawaban karena Tuhan, ngawur berarti. Karena siapa? Malah menang loh. Salah nggak apa-apa. Oh, ini bukan cerdas cermat tingkat SD yuk. Salah kira apa-apa. Dukunnya Firaun melempar tongkat jadi ular sing nyongkon siapa? Loh malah dulu ya aku gitu. Aku ini bertanya, salah nggak apa-apa. Yang nyuruh siapa? Wis tak ulangi ping loro padahal. Dukunnya Firaun melempar tongkat. Yang nyuruh siapa? Ya Firaun lah, mau dukunnya Firaun kok ada kok lucu tuh. Yang nyuruh siapa? Firaun. Bisa nggak? Bisa. Anda melakukan janji Tuhan menurut Anda sendiri bisa nggak? Bisa nggak? Kesuwen Pak, jadi Tuhan kelamaan. Kesuwen. Aku ngerti pasti ujungnya ngono toh. Aku tak lunga dukun sedherek Pak yo. Ya. Ada mahar yang harus dibayarkan Pak. Kilo mentol kayak bayar mahar. Ada mahar yang harus dibayarkan supaya cepat Pak mencapainya Pak. Berarti sakarepe dhewe gak sudah? Sakarepe dhewe ngomong kiri kanannya, kowe dudu Firaun. Apa Anda ngerti? Iblis itu cuma bisanya copy paste, copas. Oh iso, iblis yo iso. Orang nggak sabar selalu dicopas pakai cara yang lain. Tuhan tidak meminta untuk paham. Mengertilah aku nak, ora sudah ora. Tuhan hanya minta taat dulu, nanti kan beres. Ketika Musa menaatinya, memegang ekornya, sing takutnya menggigit dia, yang tampaknya bahaya. Tongkat itu kembali jadi alat Tuhan. Pak, aku disuruh Tuhan itu Pak. Aku disuruh ke sana, tapi bahaya Pak. Bahaya buat karir saya. Bahaya buat keluarga saya Pak. Nggak berani Pak. Ya wes, ya sudah. Makanya di balik pintu yang tertutup, Anda hanya berurusan dengan Tuhan. Taat, tim pujian maju ke depan. Taat itu lebih penting daripada logika. Secara manusia, ekor ular itu konyol, bodoh, dan beresiko. Tapi Musa belajar, ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Yang terakhir, di balik pintu tertutup ada apa? Tuhan memakai yang sederhana. Di balik pintu yang tertutup, Tuhan memakai yang sederhana. Asal diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kehendak Tuhan yang tadinya tidak pernah terjadi, tidak pernah dikerjakan dengan cara kita sendiri. Kalau dikerjakan dengan cara kita selalu gagal, selalu nggak ada ujungnya, karena sakarepe dhewe, nggak pernah ada kenyataannya. Tapi di balik pintu tertutup, ketika kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, bukan hanya hasilnya, Anda melihat prosesnya, saudara. Kok bisa ya Tuhan ya? Kok bisa ya Tuhan ya? Pagi hari ini saya mengajak Anda. Apa yang ada dalam tangan Anda hari ini? Posisi, jabatan, talenta, relationship, planning, hubungan, rencana. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda sudah benar-benar serahkan?
dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang paham katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Tutup Alkitabmu. Satu pujian. Besar Kamu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah musik mainkan dengan lembut. Tutup matamu. Angkat hatimu, tundukkan kepalamu. Saudara, pagi hari ini, kalau secara spesial, saya tidak tahu apa dalam pikiran Anda dan hati Anda yang Anda genggam selama ini. Kalau Anda menggenggam kekhawatiran terus-terusan, Anda menggenggam sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah ingin dilepaskan. Ingat baik-baik. Ada orang yang mau hidup dalam rencana Allah, saudara. Orang yang hidup dalam rencana Allah itu semua yang dia pikirkan, yang dia lakukan, dia kehendaki, semua dimasukkan dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan sampai minta satu-satunya yang dia punya, yang menjadi andalan dia, yang menjadi backup, yang selama ini selalu ditahan oleh pikiran Anda sendiri, ditahan oleh hati Anda sendiri. Hari ini saya mengajak Anda untuk masuklah dalam rencananya. Kenapa? Karena kalau Anda terus negosiasi, Tuhan yang lain boleh, yang ini jangan ya Tuhan ya. Yang lain boleh, tapi tolong yang satu ini jangan. Saya beritahu demi kasih Tuhan, Roh Kudus akan ngomong, ya sudah enggak apa-apa. Tapi tak beritahu. Itu bukan rencana Tuhan. Itu namanya Anda diizinkan. Ya wis lah sakarepmu ra apa-apa wis. Diizinkan, bukan rencana Tuhan. Diizinkan karena Anda menawar. Yang lain enggak apa-apa Tuhan. Yang ini jangan. Hati-hati saudara. Anda hanya diizinkan. Ya wis terserah. Sekarang saya tanya, Anda jawab dalam hati. Apakah hasilnya sesuai yang Anda pikirkan? Saya beritahu, tidak. Karena hasil yang dari Tuhan jauh lebih baik karena masuk dalam rencananya. Kalau hanya masuk level diizinkan Tuhan, hasilnya tidak seperti yang Anda bayangkan, jauh dari ekspektasi Anda karena cuma diizinkan. Level yang paling parah yang saya belajar seperti Simpson, saudara. Kekuatannya besar. Kalau marah
pakai rahang binatang saja bisa membunuh banyak orang. Hebat. Suka nawar diizinkan pertama kali. Ini boleh Tuhan, ya wes dijarke. Ini boleh Tuhan, dijarke. Level yang ketiga yang Simpson tidak pernah lagi bisa mendapatkan Tuhan. Dia masuk level terendah. Apa saudara level terendah? Dibiarkan Tuhan. Ya sakarepmu lah. Kalau Anda sampai masuk ke level dibiarkan Tuhan, berzinah ora popo, sakarepmu. Korupsi rak popo, sakarepmu. Ora ke gereja, ora popo, sakarepmu. Karena jangan Anda berpikir baik-baik. Dibiarkan Tuhan. Saat maut menjemput, apa yang dilakukan? Baik nak, selesai hidupmu, selesai. Ringkes, lempar nang neraka. Jelas. Selesai. Pagi hari ini, di balik pintu yang tertutup, berusaha masuk dalam rencana Tuhan dengan semua anugerahnya buat Anda dan saya. Yang mau katakan yes, angkat tangan kananmu. Kita doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Maaf, sebelum saya akhiri ada suara gini, nak, kamu harus clearkan tentang Simpson. Simpson dibiarkan sampai dia bersadar, bertobat. Bahkan di akhir Anda lihat, dia minta kekuatan yang terakhir kali. Betul ya? Betul ya? Dia buat runtuh pilar-pilar itu. Artinya saat Anda dibiarkan Tuhan sampai hari ini, Tuhan kasih kesempatan lagi, saudara. Saya beritahu, Tuhan kasih kesempatan lagi. Balik sama Tuhan, masuk rencananya. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman dan juga kesaksian. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya mau kesaksian kebaikan Tuhan. Mata saya itu dua itu tidak kelihatan. Lah saya periksa dokter, yang satu selaput, yang satu katarak, satu lagi katarak. Saya mikir, dokter bilang ini harus operasi Bu. Aduh saya operasi, saya takut dok. Karena saya nggak pernah dari muda sampai tua itu masuk rumah sakit. Tapi saya percaya bahwa nanti saya itu operasi pasti akan lancar, tidak ada apa-apa. Itu 2 bulan tahun 2004. 2 bulan itu saya operasi 3 kali. Yang satu selaput, yang 2 katarak. Puji Tuhan, saya itu operasi dilancarkan sama Tuhan. Tidak ada apa-apa, dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolongku. Karena saya bersyukur juga, saya sekarang sudah bisa melihat, mata saya bisa jelas. Kalau kemarin saya tidak bisa melihat, kalau seperti nulis itu saya remeng-remeng. Waktu saya mau operasi itu saya takut karena orang-orang bilang, Bu, kalau operasi nanti yang satu itu tidak bisa kelihatan loh Bu. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwa saya operasi dimudahkan. Saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan saya dapat kesembuhan dari Tuhan, ditolong sama Tuhan. Terima kasih kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ini. Setiap hari Senin hingga Sabtu, mari bersama mengikuti doa pagi, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Mari hadir dalam Worship Prayer Center. Ibadah yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Jemaat juga dapat mengikuti secara online melalui kanal YouTube GBI Lamtera. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, mari ikuti program Selamat Pagi Sahabat secara live di YouTube GBI Lamtera. Mari bergabung dalam Lamtera Youth Community. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, bertempat di ruang ibadah GBI, Lamtera. Kami juga mengundang adik-adik dalam ibadah Habil dan Teens, pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore, di lantai 2 ruang Yordan. Untuk ibadah raya Minggu, akan dimulai dengan ibadah online jam 7:15 pagi, melalui YouTube GBI Lamtera. Dilanjutkan ibadah pagi pukul 9 pagi di ruang ibadah, dan ibadah sore pukul 5 di ruang ibadah. Kami juga menyediakan berbagai pelayanan, di antaranya kesaksian, doa kesembuhan, baptisan selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi hotline gereja di nomor 0878322 53032. Tak lupa, mari dukung bersama program Bantu UMKM. Caranya, follow akun Instagram gereja, posting produk Anda di Instagram Story, lalu tag akun Instagram gereja serta gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. SPMB Gelombang Pertama KBTK Cahaya Negeri tahun 2026-2027 telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil, bisa segera mendaftarkan melalui nomor yang tercantum. Banyak fasilitas menarik yang tersedia di KBTK Cahaya Negeri, dan pastinya free uang gedung pada gelombang pertama. Mari segera daftarkan putra-putri Anda di KBTK Cahaya Negeri. Suka banget sama kaos anak ini. Bahannya adem, pesannya bertumbuh dalam iman dan memiliki akar yang kuat dalam Kristus. Solusi untuk outfit harian si kecil. Kunci ketenangan itu ternyata cuma satu. Berakar pada hal yang benar. Hidup jadi lebih tenang sekarang. Bukan sekadar kain, tapi ruang gerak yang dirajut. Tersedia ukuran anak dan dewasa. Setiap detail ukuran ini menjamin lincah langkah Anda dan anak Anda terasa sempurna. Apakah Anda butuh pengingat yang stylish untuk tetap berakar kokoh di tengah badai kehidupan? Tunjukkan identitas dan komitmen iman Anda dengan kaos eksklusif Grow and Rooted in Christ ini. Dan segera hubungi Ibu Benti. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di bidang singer, kini kesempatan terbuka bagi saudara-saudari yang memiliki hati untuk melayani Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Adapun ketentuannya, pertama, tertanam dan berjemaat di GBI Lamtera. Kedua, sudah mengikuti SPY atau bersedia mengikuti SPY, serta memiliki komitmen dalam latihan dan jadwal pelayanan. Bagi yang rindu untuk menjadi bagian dari pelayanan singer, silahkan menghubungi Ibu Debbie atau Saudara Noel untuk informasi lebih lanjut. Komsel bersama dengan tema Menjadi Seperti Kristus di Rumah Sendiri. Pada hari Selasa 18 November 2025 pukul 6:30 malam melalui via Zoom. WBI Lamtera. Jangan lewatkan acara sosialisasi kanker dan tumor bersama Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Pada hari Kamis 27 November 2025, pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus
dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menabur untuk rumah Tuhan Bapak Ibu ya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mau berhutang. Saat kita menabur untuk rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati dengan limpah di dalam kehidupan kita. Baik, kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GPI Lamtera. Adakah bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak? Saudara, di minggu yang kedua, mari kita membaca pengakuan iman GPI versi ringkas. Kita angkat tangan kanan kita, saudara. Saya akan membaca dari Aku Percaya, lalu kita baca sama-sama yang keras, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari kita bawa persembahan di tangan kanan kita. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan secara tunai, yang Anda belum mendapatkan amplop, Anda tinggal bisa angkat tangan untuk diberikan amplop. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR code. Mari kita angkat tangan kanan kita berdoa buat persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami mau taat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengembalikan harta kami, korban syukur kami, ucapan syukur, buah sulung, persepuluhan, diakonia, ataupun apapun Tuhan, termasuk pembangunan. Kami tahu apa yang Tuhan suruh itu yang kami lakukan, seperti Musa melakukan sesuai persis seperti kehendak Tuhan. Kami tahu semua yang kami tuai itu karena perkenanan-Mu, semua yang kami tabur bisa menuai berlipat-lipat itu karena kehendak-Mu. Bahwa kami terus berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Bantu doa, minggu depan ini saya penuh sekali saudara. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semua penuh. Dan minggu depan anak saya sudah ada di Indonesia hari Sabtu. Hari Minggu kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Bersukacitalah orang yang terus menerungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Sampai kapanpun kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. God bless you all.